Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Cahyani dengan NIM 11070701048. Di sini, di video ini, saya akan menjelaskan mengenai Information Retrieval System, di mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Temu Kembali Informasi. Langsung saja. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah IR atau Information Retrieval, kemudian pengertiannya, bagian-bagiannya, sistem dan model-model pada Information Retrieval atau temu kembali informasi. Nah, yang pertama ada sejarah dari Information Retrieval ini. Nah, selama lebih dari 5.000 tahun, manusia ini telah mengorganisir informasi yang mereka dapat untuk baik itu untuk pengembalian atau pencarian di nantinya. Nah, biasanya dalam bentuk baik itu menyusun, menyimpan, mengatur, dan mengindeks. Kemudian ide dasar dari adanya hari ini itu yaitu perpustakaan, di mana di perpustakaan ini kita menyimpan barang atau menyimpan buku yang kemudian diindeks. Nah, sejarah dari IR sendiri kita dapat membagi menjadi 4 periode. Pertama itu ada periode peningkatan kebutuhan atau increase demand pada tahun 1940 sampai 1950-an. Kemudian yang kedua ada periode pertumbuhan pesat atau rapid growth antara 1950-an sampai 1980-an. Yang ketiga ada periode penghapusan mitos atau demystified phase antara 1980-an sampai 1990-an. Dan yang keempat yaitu periode jaringan atau network era pada tahun 1990 sampai sekarang. Oke, langsung saja. Ini masih mengenai tentang sejarah IR, di mana periode pertama ini yaitu periode yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, di mana pada saat ini muncul keperluan untuk laporan dan dokumentasi teknis dari penelitian yang menyangkut persenjataan. Nah, dalam periode ini pada tahun 1048 Hans Peter Land menciptakan Electronic Searching Selector. Nah, karena pertemuan ini Hans Peter Land ini dinobatkan sebagai orang pertama yang mengembangkan mengenai bahasan temu kembali informasi. Kemudian pada tahun 1951 Alberto F. Thomson dan Mortimer Taube memperkenalkan coordinated indexes yang berbasis uniterm atau keyboard yang mengaplikasikan logika boolean yang diterapkan pada bidang komputer. Kemudian ke periode kedua, yaitu periode pertumbuhan pesat atau rapid growth. Periode ini yaitu periode masa di mana IR atau temu kembali informasi ini tuh berkembang dengan pesat, di mana banyak sekali penemuan-penemuan para ahli yang mereka temukan mengenai IR ini. Di antaranya ada pada tahun 1957 sampai 1959 ditemukannya mesin yang dapat menentukan informasi berdasarkan kecocokan kata atau keyboard matching yaitu oleh Hans Peter. Kemudian di tahun 1959 Kelvin Morse membuat istilah temu kembali informasi retrieval dan membuat pengelompokan informasi yang dikenal dengan Law for Information Retrieval System. Kemudian di tahun 1961, Maron and Kahn membahas lebih jauh tentang referensi antara dokumen dalam permasalahan pengorbanan sorting dan pemberian peringatan dalam pengelolaan dokumen. Kemudian ada juga pada tahun 1071 di mana Gerard Salton membuat sistem yang dikenal dengan SMART, juga melakukan pendekatan awal dan pengelompokan atau clustering terosomasi.
Kemudian pada periode penghapusan mitos atau demystified bias, di mana pada periode ini berbagai sistem informasi dibuat semakin mudah digunakan atau user friendly, sehingga mitos tentang betapa sulitnya melakukan pencarian secara terpasang atau pencarian secara online itu pun perlahan sirna. Di mana setiap orang itu sudah mampu melakukan pencarian tanpa harus meminta bantuan kepada pustakawan. Di mana pada sebelumnya itu, eee, ay eee, informasi yang didapatkan harus melalui seseorang dulu atau pustakawan, atau misalnya kita bisa sebut dengan end user. Kemudian, lari ke, periode keempat, yaitu periode jaringan, atau juga bisa disebut dengan the network era, di mana, pada periode ini ketika teknologi telematika memungkinkan para pencari informasi mengunjungi berbagai pusat penyimpanan data dan informasi yang berbeda-beda untuk melakukan pencarian secara bersamaan atau, juga dengan dikenal sebagai distributed searching. Jadi pada periode ini, yaitu dimulai pada tahun 1990-an, IR sendiri sudah sangat, canggih sehingga, sudah sangat bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dan sampai sekarang, terus berkembang. Hingga, pada saat ini kita bisa merasakan, contoh dari IR sendiri seperti, Google, Yahoo, ataupun yang lainnya, gitu. Kemudian, setelah kita mengetahui sejarah dari IR sendiri, kita harus mengerti apa sebenarnya IR sendiri. Nah, singkatnya, IR sendiri atau, sering kita sebut temu kembali informasi adalah menemukan materi yang biasanya dokumen yang tidak terstruktur, atau biasanya teks yang memenuhi kebutuhan informasi, dari dalam koleksi besar biasanya disimpan di komputer. Artinya bahwa IR sendiri adalah proses kita untuk menemukan, suatu informasi yang ingin kita, ketahui, dari, kumpulan-kumpulan koleksi besar yang ada, biasanya kita simpan dalam, komputer. Kemudian ada bagian-bagian dari IR, di mana bagian-bagian ini penting untuk, dalam proses IR, di antaranya itu ada text operation atau operasi terhadap teks yang meliputi pemilihan kata-kata dalam query maupun dokumen yang pe dalam pentransformasian dokumen atau query menjadi term index atau indeks dari kata-kata. Kemudian ada query formulation, yaitu formulasi terhadap query, ya di mana yang memberi bobot pada indeks-indeks kata-kata, pada query. Ada juga ranking, mencari dokumen yang relevan terhadap query dan mengurutkan dokumen tersebut berdasarkan kesesuaiannya dengan query. Kemudian ada indexing, yaitu membangun data indeks dari koleksi dokumen. Ini tuh indexing itu dilakukan terlebih dahulu sebelum pencarian dokumen. Di mana sistem temu kembali informasi itu menerima query dari pengguna, kemudian melakukan perankingan terhadap, koleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan query, kemudian dari hasil perankingan itu diberikan kepada pengguna, berupa dokumen, pada sistem yang relevan dengan query yang diberikan. Namun referensi dokumen terhadap suatu query merupakan penilaian pengguna yang subjektif dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudian ada sistem pada IR. Pada saat ini hampir semua sistem pencarian menggunakan sistem informasi retrieval. Karena, sistem ini tuh terbukti terbukti dengan penggunaan metode tersebut.
sistem yang berjalan akan semakin cepat dan pencarian data akan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut ada beberapa fungsi sistem informasi retrieval dalam sebuah sistem. Yang pertama, Anda menerima query pengguna yang mewakili kebutuhan informasi, kemudian mencari dan menginterpretasikan konten atau isi dari item-item informasi, membangkitkan suatu ranking yang mencerminkan referensi terhadap kebutuhan informasi tersebut, dan yang terakhir, ide mengenai referensi adalah sangat penting. Kemudian kita bisa lihat pada gambar berikut ilustrasi sistem IR sendiri, di mana misalnya kita mempunyai koleksi dokumen. Kemudian dokumen ini itu akan melalui text operation dulu, dan kemudian setelah proses text operation akan dilakukannya indexing atau pemisahan kata-kata itu. Kemudian terkumpullah koleksi-koleksi indeks, dan koleksi-koleksi indeks itu akan di-ranking. Nah, kemudian kita mempunyai, misalnya ini adalah pengguna. Pengguna ini itu ingin mengetahui suatu informasi. Nah, kemudian pengguna itu memberi query, kemudian, query sendiri itu akan melalui proses text operation dulu, kemudian setelah itu, dilakukannya query formulation, dan kemudian, setelah query formulation akan didapatkan terms index. Nah, dari indeks ini juga, ini akan dilakukannya ranking. Kemudian karena sudah melakukan penyesuaian antara text index dan collection index, maka didapatkanlah ranking-ranking, dokumen yang sesuai atau relevan dengan query yang si pengguna yang berikan. Kemudian di sini kan, ini sudah sesuai ranking gitu ya, artinya ranking yang paling atas itu yang paling relevan, dokumen yang paling relevan dengan query yang diberikan oleh pengguna, seperti itu. Nah, kemudian dalam, eee, dalam, sistem sistem information retrieval ini tuh ada pengindeksan, di mana, pengindeksan itu, merupakan proses yang bertujuan untuk mewakili konteks semantik, dokumen atau query dengan serangkaian fitur pengindeksan. Nah, dalam kasus umumnya, pengindeksan ini itu misalnya kata untuk dokumen, kemudian ada pengindeksan not musik untuk, musik, terus warna untuk gambar dan lain-lain. Misalnya kita akan membatasi, untuk, dokumen tertulis. Nah, kita bisa mempertimbangkan sebagai unit pengindeksan tidak hanya satu kata. Misalnya, kita mempunyai language dan natural. Nah, language dan natural ini itu memiliki konstruksi majemuk dari natural language processing. Nah, jadi hasil dari, natural language processing itu adalah language dan natural. Kemudian ada langkah-langkah pengindeksan. Yang pertama itu adalah analisis struktur dan tokenisasi, di mana analisis struktur itu kita akan menganalisis dokumen, sesuai strukturnya, misalnya judulnya, apakah itu judul ataukah, bagian isinya, ataukah abstrak, paragraf dan yang lainnya. Kemudian setelah itu dilakukanlah, pembagian atau pengelompokan sesuai dengan tokennya atau yang disebut dengan tokenisasi. Kemudian setelah analisis struktur dan tokenisasi, ada penghapusan stop word. Artinya, penghapusan stop word itu maksudnya yaitu penghapusan kata-kata yang sering muncul atau kata-kata yang tidak terlalu mempunyai makna. Nah, misalnya, ada the, atau misalnya konjungsi seperti dan yang lainnya. Eee, Kemudian ada normalisasi morfologi. Nah, proses, normalisasi morfologi ini itu yaitu strategi upaya untuk menggabungkan variasi, kata menjadi suatu akar atau batang. Nah, setelah ini itu ada proses pembobotan, di mana, pembobotan ini itu, memberi suatu ranking untuk, eee, untuk kefleksibilitasan pengindeksan gitu.
Nah, pembobotan ini itu kita memperhatikan 3 aspek, yaitu ada, aspek, term, frekuensi atau frekuensi istilah, kemudian ada juga, frekuensi dokumen atau dokumen frekuensi, dan panjang dokumen atau dokumen length. Nah, TF atau eee term frekuensi itu adalah jumlah kemunculannya, kemunculan 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 kata gitu atau query dalam dokumen. Sehingga kita bisa menghitung, TF ini itu dengan log TF plus 1. Nah, kemudian ada juga, DF atau, dokumen, dokumen frekuensi. Nah, dokumen frekuensi yaitu jumlah eee, dokumen jumlah dokumen di mana, suatu istilah itu muncul gitu. Nah, untuk itu, DF ini itu bisa kita, hitung dengan, logaritma terbalik, atau misalnya kita bisa mengenal itu dengan IDF, yaitu, di mana IDF itu sama dengan log N per DF, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah, panjang dokumen. Di mana misalnya orang biasanya menganggap bahwa keberadaan suatu istilah dalam dokumen yang lebih pendek memberikan bukti yang lebih kuat daripada, dokumen yang lebih panjang. Sehingga, eee, kasus ini itu kita bisa perhitungkan panjang dokumen dalam pembobotan suatu term, gitu. Kemudian ada model-model dari IR sendiri. Di sini saya akan, eee, memberikan 3 model IR, yaitu model, Boolean, kemudian vektor space, space model, dan, probabilistic, model. Yang pertama ada model Boolean. Model Boolean merupakan model pencarian informasi dari query yang menggunakan ekspresi Boolean. Model Boolean ini adalah model IR pertama yang dikembangkan. Nah, model ini itu menggunakan metode dengan ekspresi Boolean dengan menggunakan operator logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Dalam penentuan hasil perhitungannya hanya berupa nilai, binary, yaitu satu atau 0, di mana 1 itu menunjukkan, adanya, query tersebut, dan 0 itu berarti artinya tidak cocok, suatu query itu dalam dokumen. Nah, hasil dari model Boolean yang ada hanya dalam dokumen relevan atau tidak sama sekali, sehingga keunggulan dari Boolean itu tidak menghasilkan dokumen yang sama. Nah, bisa kita lihat bahwa contoh dari model Boolean pada tabel ini. Nah, agar kita bisa dapat diambil, sebuah dokumen harus benar-benar memperhatikan batasan logis yang dikenakan oleh query. Nah, berdasarkan contoh, misalnya kita mempunyai query, dokumen N dan retrieval, maka ini itu akan mengembalikan, dokumen D2 dan D3. Maksudnya bagaimana? Kita bisa lihat bahwa kan di sini kita punya query dokumen N retrieval, artinya, si dokumen dan retrieval itu harus ada pada suatu dokumen itu, gitu, kedua-duanya. Kita bisa lihat di sini bahwa, di dokumen 2, query dokumen itu atau indeks term dokumen itu ada, dan retrieval juga ada, sehingga bisa, dikembalikannya ada 2. Kemudian, pada D3 dokumen pun ada dan retrieval pun ada, maka kita bisa mengoutput D3. Nah, sedangkan untuk query search or retrieval, untuk, ekspresi atau operator logika OR ini itu kita bisa, memilih salah satu yang ada pada dokumen atau bisa kedua-duanya. Nah, maka, eee, search or retrieval itu bisa mengekstrak dokumen D2, D3, dan D4. Kita bisa lihat bahwa di D2 search itu tidak ada dan retrieval itu ada. Karena ini itu, operasi logikanya itu adalah OR, maka salah satu saja, bisa mewakilkan gitu. Kemudian di D3 search itu ada dan retrieval ada, dan di D4 juga search dan retrieval ada.
Oke, next yaitu, ada model, vector space atau vector space model atau bisa disingkat dengan, VSM, di mana, vector space model itu merupakan referensi kumpulan model sebagai vektor dalam suatu ruang vektor. Nah, dalam, vector space model ini, koleksi dokumen direpresentasikan, sebagai sebuah, matriks term dokumen atau matriks term frekuensi. Nah, setiap sel dalam matriks bersesuaian dengan bobot yang diberikan dalam suatu term dalam, dokumen yang ditentukan. Kemudian, eee eee, pada vector space model ini itu kita bisa menghitung kemiripan atau similarity dengan menggunakan beberapa rumus. Nah, misalnya di sini kita bisa lihat, bahwa, eee kemiripan itu bisa dihitung dengan sigma, ini itu Y itu dengan pembobotan, indeks ke I dan, ya pembobotan dalam indeks dan ini, W Q J itu adalah pembobotan dalam query-nya. Kita simakan, WIJ dikali WJ, di mana P itu adalah panjangnya. P ini itu menentukan, jumlah, istilah pengindeksan yang disertakan dalam query. Kemudian similarity juga kita bisa hitung, menggunakan pendekatan kosinus. Nah, kita bisa lihat rumusnya seperti ini. Ini sama halnya dengan kita, menghitung, eee, sudut kosinus. Dan kemudian pembobotan kita bisa hitung, dengan, menggunakan, cara TF-IDF. Dan seperti ini bisa kita lihat dari layar rumus bisa kemudian ada model probabilistik. Nah, model ini dikenal dengan juga, binary independent retrieval, yang berarti dengan melakukan probabilitas atau dihitung frekuensi antara query dengan dokumen. Nah, ketika kita melakukan pencarian, ini itu tidak bisa sekali jalan. Akan ada beberapa tahap yang harus dilalui, dengan cara menebak-nebak. Nah, setiap, melakukan pencarian yang diperintahkan oleh query dan probabilities mendapatkan hasil carian dalam dokumen selalu dikonsultasikan terlebih dahulu, terhadap query apakah hasil carian itu relevan atau tidak. Jikalau belum, sesuai dengan kebutuhan user, maka akan terus melakukan, pencarian, eee berikutnya, begitupun sebaliknya. Jika sudah sesuai dan relevan kebutuhannya, maka, pencarian akan diberhentikan. Sehingga model ini, eee, akan melakukan perulangan ketika melakukan proses pencarian untuk mendapatkan hasil yang spesifik atau relevan sesuai dengan kebutuhan user dan atau pencari informasi. Mungkin ringkasan dari bahasan, kita tadi, yaitu di mana ide awal information retrieval itu yaitu dari perpustakaan, kemudian berkembang pesat sehingga secanggih sekarang. IR sendiri adalah, menemukan materi, biasanya dokumen yang tidak terstruktur, atau biasanya teks yang memenuhi kebutuhan informasi dari dalam koleksi besar biasanya yang disimpan, di komputer. Bagian-bagian penting dalam IR meliputi operation, query formulation, ranking, dan indexing. IR memiliki beberapa model yaitu Boolean model, vector space model, dan model probabilistik. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.